Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Oke, ada cerita yang terkenal sekali, saya ambil lukisannya itu. Jadi Diogenes ini bukan ndak ada kesempatan, dia sering ditemui oleh Alexander the Great. Satu ketika Alexander ini datang ke tongnya itu. Diogenes, kamu minta apa? Kekayaan, kekuasaan, jabatan, wis milio tak kasih saat ini juga. Jawabannya Diogenes apa? Stand a little less between me and the sun. Minggiro sithik, aku butuh sinar matahari. Jadi dia cuma butuh sinar matahari. Sampean ngadeg di depanku malah ketutupan, mataharinya minggir. Bayangkan Alexander the Great digituin loh. Penguasa sepertiga dunia, menawari apapun yang dia minta. Permintaannya cuma satu, minggir. Karena kamu berdiri di depanku itu nutupi matahari. Jadi ini yang tidak bisa kamu kan. Tiba-tiba Jokowi datang padamu, kamu mau apa? Kamu dikai sepeda, senenge setengah mati. Iya. Kalau Diogenes cuma, Pak minggir Pak, jangan di depan saya. Aku butuh sinar matahari ini. Jadi, oke. Oh, kalau kamu bisa kayak gini luar biasa. Makanya dia manusia alternatif. Jarang orang kayak gini. Itu saya bawa anekdotnya itu. Satu ketika pas dia di kuburan, dia nyari-nyari tulang. Kebetulan ada Alexander. Kamu nyari apa Diogenes di kuburan? Aku nyari tulang belulangnya ayahmu. Tapi susah aku membedakannya dari tulang belulangnya para budak. Manusia kalau sudah jadi tulang sama saja. Meskipun yang satu raja, yang satu budak. Dan nanti di banyak kesempatan Alexander ini suka sama Diogenes. Meskipun ngomongnya sakarepe dhewe. Nanti ada banyak nasihat-nasihat dari Diogenes yang saya tidak bisa bawa ke sini. Kapan-kapan saya bawa. Ada tokoh yang bahas Diogenes, mistikus unik juga. Sebenarnya harusnya masuk manusia alternatif, namanya Osho. Tokoh spiritual juga. Itu dia membahas banyak nasihat-nasihatnya Diogenes pada Alexander. Kapan-kapan kita angkat Osho. Sampai Alexander itu bilang, kalau aku bukan Alexander, males aku, maka aku adalah Diogenes. Jadi dia ingin jadi Diogenes. Setelah dia ngomong gitu, Diogenes ngomong, kalau aku bukan Diogenes, aku berharap aku Diogenes. Ya kan, lo itu orang yang sangat puas, sangat cukup dengan dirinya sendiri. Kalau kamu kan masih pingin jadi apa gitu. Mbok aku dulu lahir jadi anak Jokowi, kan sekarang punya bisnis martabak misalnya. Mbok aku, kamu kan mimpimu pingin jadi macam-macam. Tapi kalau Diogenes karena dia puas dengan dirinya sendiri. Kalau aku bukan Diogenes, ya aku pingin jadi Diogenes. Padahal tadi Alexander itu sudah merendahkan diri. Kalau aku bukan Alexander, aku pengen jadi Diogenes. Nah, itu menunjukkan orang yang, ya memang dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Dan orang kayak gini pasti bahagia. Yang bikin kamu tidak bahagia kan kamu banyak tuntutan terhadap dirimu sendiri yang belum terpenuhi. Kalau Diogenes dia sudah puas. Suatu ketika Alexander ini ngobrol sama Diogenes. Diogenes ini, kamu itu ngapain sih kok nyerang ke sana kemari? Lu ya, saya ingin menaklukkan sana, menaklukkan sana, menaklukkan sana.
Kalau sudah menaklukkan, ya sudah, selesai, targetku beres, aku bisa istirahat. Katanya dia, kalau cuma mau istirahat, mbak itu sudah istirahat sekarang aja, ngapain? Hasilnya apa? Nanti ada cerita katanya, karena terkesan dengan Diogenes ini, Alexander ini kan meninggalnya masih muda, umur 33-an tahun. Jadi dia pesan nanti kalau meninggal, tolong tanganku dikeluarkan sebelah dari peti matinya. Tujuannya apa? Biar orang ngerti, orang sebesar aku ini yang menguasai sepertiga dunia, waktu mati ya tidak bawa apa-apa. Nah, itu kesan rumus yang mungkin diperoleh dari Diogenes, bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Jadi maka puaslah jadi dirimu sendiri. Jangan terlalu banyak nuntut, terlalu banyak kehendak, nanti kamu kecewa. Oke, kalau sama Plato banyak. Diogenes ini lucu. Di buku Filosof Juga Manusia saya sebut beberapa itu. Plato ini satu ketika pernah mendefinisikan manusia adalah binatang tanpa bulu yang kakinya 2. Diogenes saat dengar itu terus pergi ke belakang nyari ayam, terus dicabuti bulunya. Ya. Jadi katanya Diogenes, nah inilah manusianya Plato. Oke. Ini sebenarnya sindiran luar biasa pada situasi hari ini yang namanya teori dan ilmu pengetahuan. Teori itu ya seperti itu, melihat manusia, dirumuskan versinya. Tapi kalau dicermati lagi, tidak selalu teori itu nyambung dengan realitas. Jadi anekdot itu maunya ke situ. Saya bilang tadi belajar Diogenes itu ya belajar dari kisah hidupnya yang isinya anekdot-anekdot. Dan jangan dikira orang seperti Diogenes itu tidak punya kebanggaan, tidak punya yang, ya kebanggaan versi dia sendiri. Makanya suatu ketika dia diundang makan sama Plato, ke rumahnya lihat bantal bagus-bagus itu, diinjak-injak sama Diogenes. Wah, inilah kebanggaannya Plato, tak injak-injak sekarang. Katanya Plato sambil senyum, ya, dengan kebanggaan, kesombongan versi Diogenes. Jadi dia punya kebanggaannya sendiri sebagai manusia, meskipun manusia yang tidak punya apa-apa. Kalau Plato membanggakan bantal-bantalnya yang indah, Diogenes membanggakan kebebasannya untuk menginjak-injak bantal. Nah, makanya katanya Plato, ya dengan kesombongan gaya Diogenes. Oke, ada lagi dialognya Diogenes dengan sesama filosof namanya Aristippos. Aristippos ini penjilatnya raja. Satu ketika Aristippos ini lihat Diogenes makan ubi yang tidak enak. Jadi sayur-sayuran yang tidak enak. Katanya Aristippos, kalau kamu mau belajar mengabdi pada raja, kamu tidak perlu makan sampah seperti itu. Dijawab oleh Diogenes sebaliknya, harusnya kamu belajar makan sampah seperti ini, biar kamu tidak harus menjilat raja. Jadi dibalik oleh Diogenes. Kenapa? Jauh lebih mulia makan ubi daripada menjilat raja. Jadi daripada kamu latihan menjilat, mending latihan makan ubi. Daripada kamu latihan menjilat, mending latihan hidup susah. Nah, itu rumus dari Diogenes. Tidak sembarangan orang bisa kayak gini. Itu kalau mahasiswa analog dengan daripada kamu nyontek, mending tidak lulus. Kenapa? Karena nilainya jauh. Mending kamu latihan sabar tidak lulus-lulus daripada curang, mendekati dosen, dan macam-macam. Jadi sudahlah,
latihan saja hidup susah daripada mengkhianati prinsip-prinsip yang kamu anggap baik dan benar. Nah, itu nasihatnya Diogenes pada Aristippos. Satu ketika ditanya Diogenes, kamu itu kok ngemis terus, tujuannya apa sih? Katanya sudah cukup dengan dirinya sendiri, kok masih minta-minta? Loh enggak, aku minta-minta itu untuk ngajari orang. Ngajarin apa? Ngajarin orang biar murah hati. Ya. Jadi murah hati gimana? Katanya enggak, untuk ngajari orang, untuk menunjukkan gimana caranya membelanjakan uang yang baik. Jadi kalau kamu dilatih sedekah, dilatih memberi, itu kan ya ngajari. Yang butuh bukan yang kamu beri, tapi kamu yang memberi. Kalau kamu sedekah, kalau kamu membantu orang, coba kamu renungi yang benar. Itu jangan-jangan yang butuh bukan orang yang kamu bantu, tapi kamu yang bantu. Untuk kepentingan apa? Jiwamu, pertumbuhan moralmu. Diogenes gak ada yang ngasih, tidak masalah. Dia sudah terlatih hidup sengsara. Tapi orang yang ngasih dapat pelajaran murah hati. Ini koyone lucu, memang gayanya Diogenes lucu, tapi maknanya dalam. Kamu tidak bantu Lombok, itu tidak masalah. Yang bantu sudah banyak. Mungkin orang sana jauh lebih kuat daripada perkiraanmu. Tapi yang butuh itu dirimu dan jiwamu, kelembutan hatimu. Kamu butuh itu. Wong yo paling nyumbang kamu berapa, tapi yang dibutuhkan keikhlasanmu. Tidak gampang orang bisa ikhlas membantu. Nah, itu maka dari anekdot ini ada pelajaran luar biasa. Jangan-jangan kalau kita membantu orang, menolong orang, itu yang butuh bukan yang ditolong, tapi kamu yang menolong. Manfaatnya lebih besar, justru engkau yang dapat. Makanya Al-Quran mengibaratkannya, kalau kamu sedekah berapa? 100, kamu bisa dapat 700, karena manfaat yang kamu keluarkan itu jauh lebih besar daripada nanti hasilnya yang kamu peroleh. Nah, itu nasihat versi Diogenes. Guyonannya punya makna dalam. Ini juga perlu diingatkan oleh Diogenes. Satu ketika Diogenes ini ceramah, isinya bagus-bagus, tapi tidak ada yang dengerin. Akhirnya dia nyopot baju, nyanyi-nyanyi, sweet-sweet, orang datang semua. Sambil bersiul-siul, orang datang semua. Begitu orang datang, Diogenes berhenti terus ngomong, kalian ini orang-orang idiot. Kalian tidak tertarik ada orang ngomong tentang kebijaksanaan, tentang hikmah, tapi kalian segera datang kalau lihat ada penampilan-penampilan yang konyol. Oh, itu anekdot ini bisa kalian pakai untuk TV dan yang sejenisnya. Itu kan kayak ceritanya orang adzan subuh tidak ada yang datang-datang, ditunggu lama nggak ada yang datang-datang, akhirnya nyanyi aja di masjid. Begitu nyanyi, orang kampung datang semua. Itu sama kayak Diogenes ini. Kalian ini orang-orang idiot semua. Dikasih yang enak-enak, yang baik-baik, tidak datang. Kalau ada yang aneh, yang tidak jelas baik buruknya, malah semuanya ngumpul. Nah, itu kebijaksanaan dan kekonyolan. Ada lagi yang katanya Diogenes, suatu ketika dia ditanya orang, Diogenes, apa bedanya hidup dan mati? Tidak ada bedanya. Loh, kalau nggak ada bedanya kamu kok milih hidup? Ayo, ya karena tidak ada bedanya itu. Ya, oke, logikanya pinter ya kamu. Tidak ada bedanya. Aku milih mana saja kan nggak masalah. Kok orang jadi marah? Iya. Anekdot ini saya ambil hari ini. Kita semua kan bilang mau milih calon siapa saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Lah kok kamu marah ada temanmu pilihannya beda sama kamu? Katanya tidak ada bedanya.
Kamu kan bilang calon A punya hak, calon B juga punya hak, sah-sah saja. Dan orang boleh milih sesuai yang dia suka yang mana. Lah kok kamu marah ada temanmu milih yang beda sama kamu? Situasi hari ini kan itu. Dan itu bagi saya pas dengan anekdotnya Diogenes ini. Apa bedanya hidup dan mati? Ya sama, tidak ada bedanya katanya Diogenes. Lah kok kamu lebih milih mati? Lah iya, karena tidak ada bedanya. Tidak masalah, aku milih hidup ya boleh, milih mati ya boleh. Kok kamu protes? Nah itu anekdot lagi. Sama kayak cerita sebelum meninggal. Di orang-orang tanya pada Diogenes, Diogenes, kalau kamu meninggal nanti mau dikubur di mana? Anda usah capek-capek dikubur, buang saja mayat saya keluar benteng kota biar dimakan hewan-hewan. Loh, apa kamu nanti nggak takut dimakan binatang buas? Loh ndak, nanti di tanganku dikasih tongkat biar kalau ada binatang buas tak usir. Loh apa ya bisa, wong kamu sudah mati ndak ngerti apa-apa. Nah ya kalau saya sudah mati ngapain saya takut? Lah sudah mati ndak sadar ya ngapain? Lah kok ditanyain apa ndak takut? Yo. Jadi kayak ngomongnya kayak gini, jadi lucu, jengkeli, tapi ada rahasianya, ada hikmahnya. Sampai tadi di cover paling awal itu kan itu patungnya Diogenes di kota Sinop yang jejer anjing, terus di atasnya ada tongnya, berdiri di atas tongnya. Oke. Ada saya bawa juga peribahasa-peribahasa yang sumbernya Diogenes. Beberapa sering kita pakai tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana, ternyata dari Diogenes. Yang pertama, manusia adalah binatang paling cerdas tapi sekaligus paling tolol. Itu kalau bahasanya Al-Quran mungkin manusia itu ahsanu takwim tapi kadang-kadang juga asfala safilin. Jadi yang paling konyol di alam semesta ini manusia. Meskipun manusia juga sebenarnya yang paling cerdas. Nah itu sindirannya Diogenes. Yang kedua, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa mendengar lebih banyak dan bicara lebih sedikit harusnya. Kalau ini sering dipakai orang ya. Karena telinga 2, mulut 1, harusnya kita ngomong dan mendengarkan itu lebih banyak mendengarkan. Kecuali pas ngaji ini. Kalau pakai rumus ini, saya harus lebih banyak mendengarkan. Saya tidak jadi ngomong, akhirnya ngajinya tidak jadi. Maksudnya dalam hidup sehari-hari konkretnya kita harus, kalau ditarik-tarik lebih luas, kita harus lebih mau memahami orang lain dibandingkan memaksakan pandangan kita pada orang lain. Sumbernya ketentraman itu ada di mendengarkan. Kesediaan kita untuk memahami orang lain bukan dalam kekuatan kita, kemauan kita untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran kita. Itu nama lainnya itu. Biasanya mendengarkan ini seolah-olah simpel tapi berat. Kalau ada temanmu curhat baru ngomong berapa kata aja kan kamu kesusu, selak pingin menasehati, selak pingin ngasih fatwa. Padahal mungkin dia cuma ingin didengarkan, tidak butuh banyak nasihat. Kalau sekedar nasihat mungkin dia sudah ngerti lah. Hanya saja kita biasanya gatel, ingin segera ngasih nasihat. Yang ketiga ini bagus. Tidak ada orang yang dapat tersakiti kecuali oleh dirinya sendiri. Kalau engkau nggak mengizinkan, kamu tidak akan sakit hati oleh apapun. Yang membuat sakit itu dirimu sendiri. Pak, dia maki-maki saya. Iya, tapi kalau kamu tidak mengizinkan dirimu tersakiti oleh kata-kata makian itu, ya kamu tidak sakit. Saya diputus ya Pak, tidak ada alasan apa-apa, tiba-tiba aku ditinggal misalnya. Kan patah hati. Iya, tapi kalau kamu tidak mengizinkan dirimu patah hati, ya kamu tidak patah. Wong ditinggal itu kan ya alternatifnya banyak. Kamu merasa patah, nangis karena
Kamu merasa bahwa dia satu-satunya, dia mendalam, masa depanmu gimana, bisa begitu. Tapi kalau kamu membacanya, alhamdulillah dia pergi, aku bisa cari lagi, dan seterusnya, kan enggak jadi nangis. Tinggal caramu membaca. Ada orang tadi di lampu merah, lampu masih merah, baru hijau sudah ngebel, tin, tin. Itu kan bikin kamu marah. Kenapa kamu marah? Karena kamu membaca dia sedang nyusu-nyusu dirimu. Coba kamu membacanya jangan nyusu-nyusu. Wah, dia sayang sekali padaku, baru hijau aja diingetin aku. Loh, kalau kamu membacanya gitu kan kamu nggak jadi marah. Jadi yang bisa membuatmu terluka hanya dirimu sendiri, bukan orang lain. Maka kalau nggak mau terluka, ya jangan izinkan dirimu terluka. Simple. Kalau pakai rumusnya Diogenes, sesimpel itu. Jangan bikin rumit. Atau ya Pak, kan manusiawi Pak, sekali-sekali terluka. Iya sih manusiawi. Ya kasih durasi waktu aja. Wahai diriku, ku izinkan kamu mangkel, marah, kecewa, cuma waktunya sehari aja ya. Besok sudah ndak apa-apa. Dan itu pasti bisa. Patah hati, nangis-nangis bolehlah, tapi 2 hari aja, setelah itu ganti. Kan bisa. Kalau kamu mau. Cuma kadang-kadang kita ini kan suka berlarut-larut. Kalau sudah suka berlarut-larut. Kalau sudah benci berlarut-larut. Senang berlarut-larut, sakit diinget-inget terus. Nah, padahal katanya Diogenes enggak. Yang bisa menyakitimu hanya dirimu sendiri, bukan orang lain. Terus ini ada rumus unik. Biasanya kan orang kalau ingin benar, ingin lurus, belajar atau baca buku, atau ikuti orang baik. Katanya Diogenes enggak. Kalau engkau ingin selalu dalam kebaikan, pilih salah satu, punya sahabat yang baik atau punya musuh yang dalam. Pokoknya musuh yang serius. Kalau kamu punya sahabat yang baik, kamu akan diingatkan, kamu akan ditunjukkan jalan yang lurus. Atau kalau nggak punya sahabat, cari musuh. Musuh yang paling keras. Nah, dari musuh ini kamu akan tahu kelemahan-kelemahanmu. Maka kamu bisa memperbaiki diri. Yang susah itu kalau sahabat tidak punya, musuh tidak punya. Ya. Jadi rumusnya unik. Kalau kamu ingin selalu dalam kebenaran, lakukan, cari musuh yang baik atau sahabat yang baik. Yang kelima ini tidak enak. Filosof dan anjing, dua-duanya sama, melakukan yang terbaik tapi imbalannya paling sedikit. Filosof itu menyumbangkan banyak pikiran besar, gagasan-gagasan luar biasa pada dunia, tapi imbalannya tidak terlalu besar. Sama kayak anjing. Anjing itu setianya luar biasa, sama tuannya, bantuannya banyak ya, balasannya juga tidak besar. Maka katanya Sokrates, filosof dan anjing melakukan yang terbaik dan mendapatkan balasan yang paling sedikit. Kalimat terakhir itu bagus. Bukannya aku gila, hanya saja isi kepalaku berbeda dengan isi kepalamu. Jadi kalau itu tadi kan dia mikir aneh-aneh, terus wah ini dasar orang gila, Diogenes itu enggak. Aku itu enggak gila, cuma isi kepala kita berbeda. Kalau kamu punya rumus ini, kamu tidak akan mudah kecewa dengan orang yang beda pandangan, beda perspektif, mungkin beda keyakinan dengan dirimu. Dasar orang sesat, enggak. Dia enggak sesat, cuma isi kepalanya berbeda. Jadi biar kamu tidak gampang nuduh orang lain. Yo, kenapa kok dia isi kepalanya begitu? Sejarahnya yang membentuk beda dengan sejarah terbentuknya isi kepala kita. Kita jadi semacam ini, itu sesuai sejarah kita. Dia jadi semacam itu sesuai sejarahnya. Maka bukannya aku gila, hanya saja isi kepalaku beda dengan isi kepalamu. Oke, terakhir saya bawa sedikit
bedanya sinisisme dulu dan sinisisme sekarang. Jadi hari ini kan banyak orang-orang sinis. Kalau diajak ngomong menyakitkan. Cuma kualitasnya jauh antara sinis dulu dan sinis sekarang. Itu saya ambil dari tulisannya John Christian Lawson, Cynicism Then and Now. Kalau sinisisme dulu kayak Diogenes tadi, hidup sederhana, asketis, mengganggu kemapanan tapi kritis. Itu dulu. Kalau sekarang kebanyakan sinisisme itu immoral, egois, dan hipokrit. Immoral itu ya tujuannya hanya menyakiti orang lain, hasilnya hanya rasa sakit. Egois untuk kepentingannya sendiri, dan hipokrit kayak orang sofis tadi. Hipokrit itu bahasa agamanya munafik. Yang diomongkan apa, sebenarnya kebenaran yang dia yakini apa, dan kenyataannya apa. Itu bedanya sinisisme dulu dan sinisisme sekarang. Kalau sinisisme dulu menyenangkan karena retorikanya pakai humor, ngomongnya santai, meskipun penuh hikmah. Kalau retorisme sekarang hanya satir, hanya mencela, hanya ngomong jelek, tidak ada isinya selain menjatuhkan yang dibenci. Itu sinisisme sekarang, atau yang disebut sinis hari ini. Kalau dulu yang diomongkan sinisisme itu levelnya level perilaku. Dia ngomong yang sudah dijalani, sama, tidak hipokrit. Kalau sekarang level konsep, jadi level pemikiran. Ngomongnya tinggi-tinggi, luar biasa, tapi nanti selesai ngomong ya kembali kayak biasanya. Kayak di TV-TV itu waktu debat kayak ya oh, nanti selesai debat ya salaman, ketawa-ketawa bareng. Kita yang di bawah masih mangkel, masih gegeran. Itu sinisisme sekarang, level pemikiran dan level konsep. Kalau dulu apa adanya, belak-belakan, menyenangkan dan menghibur. Kalau sekarang serius dan menyakitkan. Itu gambaran teori bedanya sinisisme dulu dan sinisisme sekarang. Kita butuh orang-orang seperti Diogenes ini untuk membangunkan kita. Karena dalam hidup kita selalu sering tenggelam oleh kerumunan, oleh logika umum, benar salahnya orang banyak. Orang-orang alternatif ini manfaatnya untuk hidup kita apa? Menunjukkan bahwa yang dianggap kebenaran oleh orang banyak itu tidak selalu kebenaran. Itu gunanya kita punya Diogenes. Saya tidak tahu di Indonesia ada atau enggak orang-orang semacam ini, yang tidak cuma ngomongnya tapi gaya hidupnya juga sekaligus konsisten. Ketika omongan dan gaya hidupnya konsisten, dia ngomong apapun orang percaya. Makanya Diogenes ini seuraan apapun dia, orang sayang. Kalau ada yang mengganggu Diogenes, itu masyarakat kota melindunginya. Di Athena zaman itu. Nah, itu saya tidak tahu di antara sekian yang hadir ini mungkin salah satu bisa jadi Diogenes yang baru. Salah satunya nanti jadi Socrates, salah satunya jadi Plato, kan luar biasa. Siapa kita? Kalau jawabannya Diogenes, warga dunia. Kita ini kosmopolit. Oke, saya kira itu Diogenes. Minggu depan kita ketemu tokoh yang mirip, cuma dari dunia Islam, dengan
dengan gayanya mirip-mirip Diogenes. Namanya Nasruddin Hoja. Hoja ini gelar. Selama ini kita ketemu versi dagelannya saja. Minggu depan kita lihat hikmah apa dari anekdot-anekdot seorang Nasruddin. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.